Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu, teman-teman yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi di dalam Kitabul Jami', yakni bagian dari Kitab Bulughul Maram, dan kita akan melanjutkan di hadis yang ke-11. Silakan boleh dibuka hadis yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Monggo dipimpin oleh MC, silakan. Hadis yang ke-11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Akhrajahu Muslim. Sampun, artinya boleh. Jangan sampai salah seorang dari di antara kalian memesan diri sendiri. Baik, jazakillah khair, barakallahu fikum. Ibu-ibu, saudariku yang berbahagia, di dalam hadis yang ke-11 yang dibawakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kita sudah belajar Ali bin Abi Thalib di hadis yang sebelumnya. Boleh dibuka hadis yang ke-10, silahkan, atau hadis yang ke-9. Di situ ada enggak Ali bin Abi Thalib? Baik, kemarin saya sebutkan enggak tentang biografi Ali? Belum saya sebutkan. Baik, coba ditulis ibu-ibu hadis yang ke-9, hadis yang ke-10, hadis yang ke-11, itu semuanya diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Baik, Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabi, seorang sahabat, juga termasuk khalifah yang keempat, Khulafaur Rasyidin. Beliau termasuk pemimpin kaum muslimin setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kaum muslimin dipimpin oleh 4 khalifah. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapakah Ali, ibu-ibu? Ada yang tahu selain Ali itu adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ali itu siapa? Siapa, Bu? Ibu yang pakai kerudung hijau, pakai masker hitam. Siapa, Bu? Masya Allah, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali menikah dengan siapa, Ibu? Dengan Fatimah. Fatimah itu siapa? Putri bungsunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa putrinya Rasulullah? Ada 4 atau 3? Gimana jawabannya nggak sama? 4 yang depan, 3 yang belakang. Ntar, yang 3 dulu, siapa tadi yang bilang 3? Ruqayyah, Ummi Kulsum, Zainab, Fatimah. Berarti berapa? Oke, 4 ya. Ditambah berapa putranya Rasulullah? 3. 4 tambah 3? Siapa saja 3 itu? Abdullah, Qasim, satu lagi Ibrahim. Ya, diingat-ingat ibu. Kita sampai hafal ya Pak Satpam yang di perumahan kita. Ada berapa Pak Satpamnya? Ada 3, hafal namanya ya. Tapi giliran siapa nama anaknya Rasulullah? Wallahu ta'ala alam. Jadi Rasulullah itu anak pertamanya adalah Qasim ya. Makanya beliau diberikan kunyah Abul Qasim, karena memang putranya beliau yakni Qasim. Yang kedua adalah Abdullah ya. Dan Ibrahim itu yang terakhir, karena Ibrahim itu hasil dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maria.
Dan ketiga-tiganya putra Rasulullah SAW meninggal dikala mereka masih kecil. Ya, dan itu ada hikmahnya. Baik, kemudian Ali bin Abi Thalib di samping menantu Rasulullah SAW, siapa juga beliau? Tadi sahabat yang pertama. Yang kedua Khalifatur Rasyidin, ya, seorang khalifah. Yang ketiga menantunya Rasulullah SAW. Yang keempat sepupunya Rasulullah SAW. Baik, Masya Allah. Yang kelima siapa? Ali. Apa jasanya Ali kepada Islam? Masya Allah, jazakillah khair. Seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memimpin peperangan Khaybar, itu Ali bin Abi Thalib. Dan juga Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada orang yang Allah mencintainya dan ia pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ibu-ibu, kalau kita itu kan mencintai Allah, belum tentu Allah cinta kepada kita ya. Tapi ini Allah cinta kepadanya dan ia pun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat pun bertanya, siapakah gerangan orang yang mencintai Allah dan Allah pun cinta kepadanya? Ya, mereka mengatakan, oh mungkin orang ini adalah orang yang baru atau orang yang pertama masuk Islam. Oh mungkin orang ini adalah orang yang berjasa di dalam peperangan-peperangan yang ikut serta dengan Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang ini adalah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib termasuk seseorang yang Allah mencintainya dan Ali pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian Ali bin Abi Thalib, teman-teman, beliau mendapat julukan Abu Turab. Ya, Abu Turab. Turab itu debu. Jadi pernah suatu hari Rasulullah SAW melihat Ali banyak debu, ya kemudian kata Rasulullah SAW, ya Abu Turab. Jadi yang memberikan kunyah kepada Ali Abu Turab itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada berapa tadi yang disebutkan? 6 ya. 1. Ali menantunya Rasulullah. 2. Sahabat. 3. Khalifah. 4. Sepupu. 5. Pemimpin perang Khaybar. 6. Orang yang dicintai oleh Allah. Yang ketujuh, Ali juga perawi hadis. Ya, beliau adalah seorang yang duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Ali bin Abi Thalib juga, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, termasuk Ahlul Bait, ya, termasuk keluarganya Rasulullah SAW karena sepupu. Nanti saya akan jelaskan. Jadi Ali ini termasuk Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, kita hendaklah memuliakan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW, tapi tanpa berlebihan. Ya, sepakat ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita memuliakannya sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh sampai berlebih-lebihan, tidak boleh sampai kita sujud di makamnya, tidak boleh kita sampai meminta-minta kepada Ahlul Bait yang sudah menjadi mayit, tidak boleh. Karena orang yang sedang berada di kuburan sudah tidak bisa lagi memberikan manfaat apapun. Ya. Kenapa saya tekankan ini ibu-ibu? Karena ada kelompok-kelompok yang mana mereka mengagungkan Ali secara berlebihan dan mengatakan bahwa Jibril ketika menurunkan wahyu itu salah alamat. Harusnya kata mereka kepada Ali, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada ibu-ibu. Ya. Jadi kita boleh memuliakan Ali, tapi kita tidak boleh berlebihan. Kenapa? Siapa yang memerintahkan kita memuliakan Ahlul Bait? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, setelah kita mengenal Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang sangat luar biasa, maka sekarang kita akan belajar tentang apa yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam hadis yang ke-11 yang dijelaskan di Kitabul Jami'. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna. La di sini adalah nahiyah. La di sini adalah larangan, tidak atau jangan. Ya, la itu diartikan bisa jangan, bisa tidak. Tidaklah seseorang, janganlah seseorang, ahadun minkum yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah seseorang di antara kalian minum sambil berdiri.
Nah, para ulama berbeda pendapat ibu-ibu. Yang dimaksud jangan di sini, larangan di sini itu apakah sudah sampai tingkat haram atau hanya sebatas makruh saja? Kita belajar ya. Jadi saya kira kalau kita itu belajar, maka kita akan menjadi manusia yang sangat-sangat bijak. Ketika kita melihat orang minum berdiri, tidak lantas kita menghukumi kamu berdosa gitu ya. Tidak lantas menghukumi kamu sudah keluar dari Islam, naudzubillah, misal. Kamu sudah keluar dari sunnah misalnya. Tidak. Kita sekarang belajar. Yang dimaksud dengan la yashrabanna ahadun minkum qa'iman itu seperti apa? Di antara ulama, di antaranya ada yang mengatakan bahwa larangan minum sambil berdiri ini tidak sampai ke batas haram, hanya sampai ke batas makruh. Artinya kalau ada orang minum sambil berdiri, maka itu tidak berdosa, ya. Hanya sebatas makruh. Kenapa? Karena ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas niku sinten ibu-ibu? Sepupunya Rasulullah. Sama, Ali sepupunya Rasulullah, Abdullah ibnu Abbas sepupunya Rasulullah. Karena Abbas dan Abu Talib itu sama pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Talib itu orang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ibnu Abbas ia mengatakan bahwa kata beliau, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyariba wa huwa qa'im. Jadi kata Abdullah bin Abbas, saya itu pernah memberikan minum air Zamzam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW kala itu tidak melihat tempat untuk duduk. Karena kalau zaman sekarang itu enak ya Bu, duduk di plester itu sudah bersih ya. Ya enggak? Sudah bersih. Kalau zaman dulu kan enggak, zaman dulu masih tanah ya. Maka Rasulullah SAW waktu diberikan minum air Zamzam oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah minumnya dalam keadaan berdiri ya. Dan itu sahih riwayatnya. Jadi Rasulullah pernah minum air Zamzam dalam keadaan berdiri. Maka para ulama mengatakan bahwa larangan di sini tidak sampai masuk kepada haram, karena ada dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah minum Zamzam sambil berdiri. Kemudian yang kedua, dalil yang menguatkan bahwa larangan di sini tidak sampai kepada derajat haram, di antaranya ya disebutkan oleh Ali bin Abi Talib. Kata Ali bin Abi Talib, saya itu pernah minum sambil berdiri. Ali sengaja minum sambil berdiri waktu beliau menjadi seorang khalifah. Maka Ali mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al kama ra'aitumuni fa'altu. Kata Ali, kenapa saya itu minum sambil berdiri? Karena saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri, maka saya melaksanakannya. Ya, Masya Allah. Jadi ini ya teman-teman, orang-orang yang berpendapat bahwa la di sini itu tidak masuk dalam kategori haram, tidak sampai, kalau ada orang minum sambil berdiri maka tidak sampai batas dosa besar. Berbeda ya sama orang yang minum dengan tangan kiri. Kalau orang yang minum dengan tangan kiri itu sudah masuknya dosa. Kenapa? Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu minum dengan tangan kanan, dan tidak pernah para sahabat melihat Rasulullah SAW minum dengan tangan kiri. Ya, itu beda. Jadi minum dalam keadaan berdiri, ada ulama yang mengatakan bahwa hukum di sini tidak sampai batas ke haram, tapi hanya batas sebagai makruh. Baik. Yang kedua, ya para ulama ada yang mengatakan sampai ke derajat haram. Ini yang kedua. Mereka adalah ulama dari madhab Dhahiri. Nanti saya jelaskan siapa madhab Dhahiri itu. Madhab Dhahiri adalah sekelompok orang yang dia ketika mendapatkan sebuah nas, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, mereka menelan mentah-mentah.
Ya, jadi menurut mereka kan di sini dalilnya la yashraban. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Maka kata mazhab Dzahiri artinya berarti di sini orang yang minum sambil berdiri maka itu berdosa. Ya. Karena di sini tidak ada pengecualian. Kecuali kalau dalam hadisnya disebutkan begini, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman illa. Dalam bahasa Arab illa itu artinya kecuali, Bu. Kecuali kalau di situ disebutkan illa, kecuali pada waktu minum air zam-zam. Kata mazhab Dzahiri, baru kemudian kita mengatakan bolehnya minum sambil berdiri. Jadi mazhab Dzahiri ini lebih ke mazhab yang memang mereka menelan mentah-mentah apa yang mereka temui dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Baik, yang ketiga, pendapat yang ketiga disebutkan dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ya. Di sana disebutkan bahwa mungkin saja Rasulullah SAW minum sambil berdiri untuk menjelaskan kebolehannya, dan itu dalam rangka darurat. Jadi kalau yang ketiga ini lebih bijak lagi. Maksudnya kalau pendapat yang ketiga ini, kalau bisa minum sambil duduk maka itu afdal, lebih utama. Tapi kalaulah misalnya tidak ada tempat untuk bisa duduk, maka minum sambil berdiri pun boleh. Ya, ibu-ibu mau pilih pendapat yang mana? 1, 2, 3. Tidak usah dipaksa, ibu-ibu pilih pendapat masing-masing. Coba, sudah pilih pendapat yang mana? Sudah? Mau pilih pendapat mana? 1, 2, atau 3? 1. Kalau 1 berarti kalau lihat orang minum sambil berdiri, jangan lantas kita mengatakan dia sudah masuk dalam dosa, gitu ya. Baik, kalau mau pilih pendapat yang ketiga berarti kalau misalnya kita lihat ada tempat untuk kita duduk ketika minum, maka lebih afdal, lebih utama kita duduk, ya. Dan dari segi kesehatan jua ibu-ibu, ternyata minum dalam keadaan duduk itu lebih menyehatkan. Masya Allah, subhanallah, ya. Disebutkan dalam syair, ya, disebutkan di dalam bait syair oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan idza ruhta tashrabu faqud tafuz. Kata bait syairnya, jika kalian itu minum sambil duduk maka kalian termasuk orang yang beruntung. Tafuz itu dari kata faiz. Faiz itu artinya beruntung. Li sunnati suffati ahlil hijazi. Karena itu adalah sebuah kebiasaan orang-orang Hijaz, dan Rasulullah SAW termasuk orang Hijaz. Ya. Wa qad sahhahu syurbahu qa'iman. Sudah ada dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri. Walakinnahu li bayanil jawazi. Namun itu hanya untuk menjelaskan kebolehan minum sambil berdiri. Jadi ibu-ibu, silahkan ibu-ibu mau pilih pendapat yang mana. Kalau milih pendapat yang kedua, berarti kalau minum sambil berdiri berdosa, gitu ya. Kalau mau pilih pendapat yang ketiga, berarti kalau memang kita bisa sambil duduk maka lebih afdal, lebih utama untuk duduk. Masya Allah. Baik, kalau saya tanya kepada ibu-ibu, kenapa Islam itu subhanallah ya, Islam itu bukan agama yang kepo seperti yang sedang ramai dibicarakan oleh banyak orang. Katanya Islam itu apa-apa diatur, katanya ya. Islam itu agama yang dia apa-apa pengen tahu. Padahal ketahuilah bahwa Islam, ibu-ibu, adalah agama yang sempurna. Siapa yang mengatakan Islam itu adalah agama yang sempurna? Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kata Allah, telah kusempurnakan untukmu agama Islam. Maka di antara bentuk kesempurnaan Islam, ibu-ibu, Islam itu sangat-sangat mengatur sampai merambah ke arah minum dan makan diatur di dalam Islam. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa agama Islam itu sempurna. Dan kalau kita tahu bahwa tidaklah Islam
mengatur segala peraturan sampai kepada minuman dan makanan kecuali itu adalah kebaikan bagi kita semuanya. Bu, di dalam jasad kita itu ada ruh. Di dalam jasad kita itu ada segumpal darah yang kalau dia baik maka semuanya baik. Dan ketahuilah bahwa jasmani dan ruh di dalam Islam itu harus diberikan porsinya masing-masing dalam memberikan nutrisi yang sama. Jadi kita itu, kalau kita yang hanya kita perhatikan jasmani saja, maka lambat laun hati kita akan sakit. Kalau yang kita perhatikan hati saja, maka biidznillahi ta'ala kita pun akan mendapatkan sesuatu yang sehat, juga dibarengi dengan sesuatu yang sehat. Lihat, Rasulullah SAW mengatur sedemikian rupa untuk makan dan minum, ibu-ibu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan dalam surah Al-Baqarah. Boleh dibuka. Surah Al-Baqarah ayat 168. Sudah? Yuk dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu ma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baik, jazakunallahu khaira. Ibu-ibu perhatikan ayat 168 dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti yang dipanggil siapa ibu-ibu? Manusia atau jin? Manusia. Berarti kita yang dipanggil ya. Wahai manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di bumi ini dengan makanan yang apa kata Allah di sini? Halal dan thayyib. Ada yang tahu apa perbedaan halal dan thayyib? Ya, apa perbedaannya halal dan thayyib? Apakah ada perbedaan atau sama? Beda. Ya, karena kalau sama Allah menyebutkan satu saja. Di sini halalan thayyiba. Apa perbedaan halal dan thayyib? Ya, Ibu. Halal itu pasti thayyib. Oke. Kalau thayyib belum tentu halal. Contohnya, Bu. Contoh. Bentar. Sabar jemaah. Sebentar, sabar. Iya, Bu, contoh, Bu. Kata Ibu kan kalau halal sudah pasti thayyib. Kalau thayyib belum tentu halal. Contoh, Bu. Iya, contohnya apa tuh? Halal sudah pasti thayyib. Thayyib belum tentu halal. Ya. Apa ya kata ibunya ya? Ibu sepakat bahwa halal itu thayyib, pasti thayyib. Thayyib itu halal belum tentu sebentar. Ibu tadi bilang apa? Halal pasti thayyib kata Ibu. Nah, kalau halal sudah pasti thayyib. Panjenengan apa? Berarti beda sama Ibu pendapatnya ya? Iya kan? Nah, beda nggak pendapatnya? Beda. Kalau Ibu kan bilang kalau halal sudah pasti thayyib nggih nggih. Kalau panjenengan bilang tadi kalau halal belum tentu thayyib. Kalau thayyib sudah tentu halal. Coba contohnya, Bu. Contoh apa? Pisang. Pisang goreng. Masya Allah. Katanya kalau pisang goreng itu halal. Tapi kalau sudah busuk nggak usah dimakan karena belum tentu thayyib. Baiklah ibu-ibu, saya terima pendapat ibu-ibu semuanya ya. Baik, sekarang izinkan saya berpendapat. Saya tidak berkata kata saya, tapi saya berkata menukilkan perkataan ulama yaitu Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, halal itu dilihat dari caranya, cara mendapatkannya.
itu halal. Apakah itu cara mendapatkannya dengan bekerja yang dibenarkan di dalam Islam, ya misalnya mencari nafkah dengan berjualan, maka itu halal. Atau cara mendapatkannya dengan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam, misalnya korupsi, misalnya merampok, membegal, berarti itu haram atau halal? Haram. Maka halal berkaitan dengan cara mendapatkannya. Sepakat Bu? Sepakat. Thayyib, ya kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, thayyib itu lebih ke bentuknya, ya bentuk makanannya. Apakah dia baik untuk kita konsumsi dan itu diterima oleh tubuh kita, atau dia tidak baik untuk kita konsumsi? Hampir sama ibu tadi ya, pisang goreng yang busuk itu kan nggak baik ya ibu-ibu ya, nggak baik dikonsumsi, artinya berarti tidak thayyib ya. Jadi yang namanya halal itu sudah belum tentu thayyib. Thayyib sudah tentu halal ya. Dan kita sebagai umat Islam ibu-ibu tidak boleh mencukupkan hanya halal saja, tapi kita juga harus lihat apakah makanan yang masuk dalam tubuh kita itu thayyib atau bukan. Dan di dalam Islam, subhanallah, secara global ada 3 yang perlu kita perhatikan dalam masalah makanan. Jadi bukan hanya halal saja, bukan hanya haram saja, tapi lebih dari itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, boleh ditulis, apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau yang masuk ke dalam tubuh kita itu sesuatu yang bermanfaat, yang efeknya akan memberikan tenaga untuk kita bisa beribadah, maka makanlah. Contoh misalnya apa yang masuk ke dalam tubuh kita? Buah-buahan, ya kan Bu ya? Napa malih ibu-ibu? Yang bagus. Sayur-sayuran, napa meleh? Protein, ya. Karbohidrat. Nah, semuanya kan bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi yang masuk tuh harus diperhatikan. Yang kedua adalah porsinya. Ibu-ibu lihat. Jadi yang masuk juga diperhatikan. Apakah yang masuk itu bendanya itu baik atau tidak? Apakah yang masuk itu dia termasuk thayyib atau tidak? Dan yang kedua porsinya tuh subhanallah, porsinya diperhatikan. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, orang kalau makan itu maka dibagi 3, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sulusun li ta'amihi, wa sulusun li syarabihi, wa sulusun li nafsihi. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk udara. Kita rata-rata makan itu porsinya sedikit nopo banyak Bu? Orang Indonesia itu kalau saya tanya makan berapa kali ibu-ibu, mesti jawabnya 3 kali. Nggih mboten? Padahal yang namanya makan, yang namanya minum itu kalau kita belajar bab siam, bab puasa, maka yang membatalkan puasa diantaranya apa katanya? Makan dan minum. Apakah makan dan minum itu hanya makan besar saja? Tidak. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Berarti orang Indonesia kalau ditanya makan berapa kali, jawabannya berapa ibu? Berkali-kali. Bukan hanya 3 kali. 3 kali makan pagi, siang, sore, belum cemilannya. Belum apanya Bu? Belum minuman-minuman yang lain. Ya, belum wedangnya. Masya Allah. Padahal subhanallah, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk wi'a, kata Rasulullah SAW, adalah perut. Kenapa? Karena dari perut inilah kelak yang subhanallah di antara penyebab sakit atau sehatnya seseorang. Jadi kalau ada orang sakit Bu, coba lihat dulu makannya itu sudah benar atau belum. Ya. Orang di dalam hidup itu Bu,
Yang perlu kita perhatikan adalah bagian perut dan bagian pikiran. Biasanya kalau pikiran itu ada yang mengatakan berhubungan erat dengan hati. Orang yang memiliki hati yang luas, hati yang legowo, hati yang mudah memaafkan, hati yang mudah berbaik sangka kepada orang lain, maka biasanya badannya sehat, ya. Namun ketika dia pikirannya kotor, hatinya busuk, hatinya tidak baik, makanannya pun tidak teratur, maka biasanya lambat laun penyakit-penyakit akan menyapanya. Ya, maka dari itu ibu-ibu, yuk saya ajak diri saya dan teman-teman semua mulai berpikir. Kalau mau makan, mau minum itu dipikir efek negatifnya. Ya, jangan hanya indah atau lezat di lidah gitu ya. Sampai saya itu punya kawan ya, beliau memang subhanallah setelah berhijrah sangat-sangat ketat dalam melihat apa yang masuk ke dalam perutnya, ya, apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Saya diceritakan oleh beliau, saya itu ustazah, kalaulah saya misalnya ada makanan, ibu-ibu tahu nggak Black Forest, apa sih namanya? Mungkin kalau dimakan tuh rasanya ibu-ibu semua suka ya. Nah, kalau bagi kita kan mungkin makan asal makan ya. Bagi dia tuh dipikir, ini adalah makanan yang nanti begini, dia adalah makanan yang mengandung tepung, begini. Oh, Masya Allah. Akhirnya dia bilang, sudahlah, saya nggak mau makan itu. Saya mau pilih makan yang sehat-sehat aja gitu ya. Yang natural aja. Ya, sampai ada yang seperti itu. Ya. Dan beliau berkata kepada saya bahwa sejak saya mengatur pola makan saya, mengatur pola minum saya, alhamdulillah Allah sehatkan badan. Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekali lagi Masya Allah ya, dalam Islam itu tadi yang diatur apa? Apa yang masuk, porsinya diatur. Bahkan dalam Islam Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah seseorang makan kecuali beberapa suap saja. Napa bu? Beberapa suap. Kalau berpuluh-puluh suap parang napa mboten? Mboten. Kita makan itu kira-kira beberapa suap apa berkali-kali suap. Minum itu kita berkali-kali minum atau beberapa tegukan saja. Beberapa tegukan saja. Ya. Dan caranya ibu-ibu, porsi minum itu sudah diatur sedemikian rupa. Masya Allah ya. Dan yang ketiga diantaranya adalah kalau tadi apa yang dimasukkan, kemudian yang kedua porsinya, yang ketiga cara memasukkannya. Ini yang akan saya jelaskan nanti masalah minum. Cara memasukkannya. Contoh, di dalam Islam tidak diperbolehkan kita meminum minuman atau makanan yang masih panas. Ya. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang itu derajatnya sahih, bahwa kalau ada makanan dan minuman yang masih berasap ibu-ibu, maka jangan dulu untuk dimakan dan diminum. Ya, tunggu sampai asapnya hilang. Di Yogyakarta yang tercinta ini, subhanallah, orang-orangnya sangat-sangat kreatif. Pernah dengar ibu-ibu kopi dimasukin arang? Apa itu namanya? Kopi jos. Arangnya ngepul asapnya. Ada nggak yang berani minum? Banyak, iya nggak? Katanya kalau adem malah nggak enak gitu ya. Enaknya pas lagi panas diambil itu masih ngepul diminum. Ya. Dan ini ternyata di dalam Islam hal tersebut tidak baik. Kenapa? Karena sesuatu yang sangat panas masuk ke dalam tubuh kita, caranya ya memasukkan sesuatu yang panas itu akan merusak gigi. Ya, subhanallah. Sampai di situ diperhatikan. Allahu Akbar. Bahkan ibu-ibu, subhanallah, yang namanya minum ini ya, yang paling baik adalah minum air zam-zam. Dan setelah air zam-zam adalah air putih. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena air putih air yang termasuk di antara air yang Allah turunkan ya dari langit dan juga dari mata air yang terpancar dari bumi. Ya, maka dari itu yuk kita perbanyak minum air putih dengan tujuan ya kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara meminumnya pun harus ada caranya. Dalam meminum kita tidak boleh meminum dengan sekali tegukan. Ini satu gelas gluk, nah, itu enggak ya. Tapi kita minum, saya praktekkan ya Bu. Boleh saya minum? Boleh. Baca doa dulu, minum. Ya bismillah, kemudian minum satu teguk dulu.
Masukkan dulu, oke? Dan itu lebih nikmat daripada kita berteguk-teguk minum. Satu gelas ini saking hausnya, ibu-ibu dari luar habis jemput sekolah anak, ya, di luar panasnya luar biasa, sampai rumah lihat air es. Wah, satu gelas air esnya dikasih sirup, warnanya sudah nggak putih lagi, warnanya oranye tapi bukan oranye jeruk ya, oranye sirup. Setelah itu minum, pernah nggak ibu-ibu? Sudah minumnya dengan keadaan berdiri, pakai tangan kiri, lupa baca doa, glek 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 glek. Ya, udah nggak mikir lagi. Apakah itu halal atau thayyib? Pokoknya yang penting minum, hausnya hilang. Gitu. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Ada ya, masya Allah. Jadi kita yuk bismillah, mulai yang namanya hidup itu hati-hati. Yang namanya hidup itu harus penuh makna, ya. Sampai cara minum pun diatur di dalam Islam. Subhanallah. Dan ketahuilah ibu-ibu bahwa subhanallah, untuk urusan makan dan minum, subhanallah, di dalam Islam itu pun diatur, ya, bahwa kata Rasulullah SAW, cukup minum dan makan itu cukup untuk menegakkan punggung kita saja. Maka dari itu di dalam Islam kan disebutkan, janganlah makan dan minum atau tunggulah makan sampai benar-benar lapar, dan berhentilah sebelum kenyang. Kayaknya kita udah tahu semua tuh ilmunya ya, berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau di depan ibu-ibu ada makanan yang lezat, kita sudah merasa kenyang, masih mau makan enggak? Masih mau makan terus saja ya. Mumpung ketemu sama makanan ini. Padahal kaidahnya berhenti sebelum kenyang, ya. Subhanallah. Dan ini bagian dari ajaran Islam ibu-ibu. Masya Allah. Maka dari itu nanti di dalam hadis yang ke-15, coba dibuka hadis yang ke-15. Ini ada kaitannya dengan hadis yang ke-11. Dibuka ibu-ibu, silahkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini caranya. Ini masih berhubungan dengan hadis yang ke-11. Saya bacakan hadisnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih." Kata Rasulullah SAW, kalau kalian itu makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Berarti caranya harus bagus, tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminih. Kalau minumlah dengan tangan kanan. Ibu-ibu, saya tuh banyak melihat, ya, ibu-ibu pakai jilbab. Kalau pas saya ada di mobil tuh, saya sebenarnya kalau mau berhenti, saya maunya berhenti, saya ingatkan, Mbak, minum pakai tangan kanan. Qadarullah pas mobilnya melaju, saya sedih sekali yang melihat. Saya yakin mereka itu orang-orang muslimah karena pakai jilbab, identitasnya ada. Minum tuh sudah sambil berdiri pakai tangan kiri. Ya, subhanallah, banyak nggak ibu-ibu zaman sekarang? Banyak. Padahal kata Rasulullah SAW, yang namanya minum dengan tangan kiri itu pekerjaannya syaitan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali. Bahwa syaitan itu kalau dia makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bishimali. Dan kalau minum pakai tangan kiri. Berarti kalau orang makan dan minum pakai tangan kiri, sejatinya dia sedang memasukkan syaitan ke dalam tubuhnya. Dan coba aja, subhanallah, orang-orang yang membiasakan minum dan makan pakai tangan kiri, lambat laun ibadahnya itu tidak lagi merasakan manis. Ya, kenapa? Karena sudah semakin banyak apa-apa yang masuk ke dalam tubuhnya yang tidak baik. Ya, masya Allah. Jadi caranya harus bagus. Di antara caranya apa? Makan dan minum pakai tangan kanan. Masya Allah. Bahkan di dalam Islam pun, untuk masalah makan dan minum diajarkan, kalau kita makan, kita tidak boleh mencela makanan. Kita tidak boleh mencela minuman. Kalau memang kita suka, kita makan. Kalau tidak suka, kita tinggalkan. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kita semuanya. Ya, masya Allah. Begitu pula di dalam Islam diajarkan untuk makan, ya, kita pilih makanan dan termasuk diantaranya juga minuman yang paling terdekat dengan kita. Karena kita tidak pernah tahu sesungguhnya barokah itu ada di mana. Ya ibu-ibu ya. Dan ini ajarkan kepada anak-anak. Ibu-ibu, yang namanya adab makan, adab minum itu hal sepele tapi setiap hari dikerjakan. Jangan sampai kita kehilangan pahala dengan tidak mengajarkan kepada anak-anak kita.
Jadi ibu-ibu pulang nanti nih, ajarkan kepada anak-anaknya, kalau minum pakai tangan kanan, kalau makan pakai tangan kanan, kalau makan yang halal dan thayyib, kalau makan duduk. Ya, kalau makan duduk, beda dengan minum. Kalau minum, kalau nggak ada tempat duduk, kalau ibu-ibu tadi pilihnya yang ketiga, maka boleh berdiri. Ya, tapi kalau ada tempat duduk lebih baik duduk. Ya, dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, kalau makan sudah dihidangkan makanan, ambil yang paling terdekat. Nggak usah yang jauh di sana, gitu ya. Kan kadang anak-anak kan pilih yang paling gede. Iya nggak ibu-ibu? Ada ayam atau ikan misalnya ya, di depannya dia kecil, dia pilih yang paling besar di sana. Ya. Kita ajarkan, kita nggak tahu barokahnya ada di mana. Bisa jadi yang terkecil itu ternyata barokahnya ada di situ. Ya, masya Allah. Dan kita ajarkan pula ibu-ibu kepada anak-anak kita dalam bab minum dan makan ini, tolong diperhatikan bahwa kalau minum harus habis. Ya, kenapa? Karena wahai anakku, orang-orang di Afrika sana untuk mendapatkan air bersih saja dia harus berjalan berkilo-kilo. Dia harus berjuang untuk membawa drijen sampai kelelahan. Sekarang Allah berikan kepada kita air putih di depan mata kita dan kita harus habiskan. Termasuk diantaranya, mohon ibu-ibu dengan sangat diperhatikan, kalau ibu-ibu bertamu ke rumah orang, ya, disiapkan air. Biasanya begitu ya sekarang ya. Maka kalau bisa airnya, bukan kalau bisa lagi, ya, apa itu? Sebaiknya airnya dihabiskan. Gimana Ustazah kalau misalnya kita sudah kenyang gitu ya, kan ada alasan tuh, dibawa, ya. Atau kita sebagai tuan rumahnya berkata kepada tamu, monggo Mbak, Bu, airnya dibawa mawon, gitu ya. Air yang masih tersisa setengah, apakah itu mau dimakan oleh tuan rumah? Tidak, ya. Maka jangan buang-buang air, jangan buang-buang makanan. Saya sering mengatakan kepada anak-anak kami, nak, kalau makan dihabiskan. Tapi saya tidak juga mengatakan kalau nggak habis makannya nanti ayamnya mati, gitu ya. Nanti kalau ayamnya nggak mati-mati, anak kita tanya, kemarin saya nggak ngabisin makanan, kok ayamnya nggak mati-mati, gitu ya. Jadi jangan membohongi anak-anak kita dengan sesuatu yang tidak real, yang tidak nyata, ibu-ibu. Katakan saja, kalau nggak habis makannya, nak, eman, mubazir, ya kan? Banyak orang-orang di luar sana yang untuk mendapatkan makanan harus memulung, harus mencari siang dan malam baru dapat sesuap nasi. Sekarang ada nasi di depan kita maka habiskan, ada minuman di depan kita maka habiskan. Subhanallah. Dan ini bentuk pengajaran kita kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Kalau orang tuanya selama ini, diri kita maupun suami kita minum dalam keadaan berdiri pakai tangan kiri, bisa jadi anaknya pun akan meniru demikian. Kalau kita katakan, nak, minum pakai tangan kanan, ayah minum pakai tangan kiri, gitu ya. Nah, makannya sambil duduk, ibu makan sambil jalan-jalan. Biasanya ibunya langsung beli, tapi kan ibu kan lagi repot, nah, ibu kan. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Ya, kalau dibilangin sama anak-anaknya, biasanya rodo ngeles sedikit, gitu ya. Tapi kan ibu harus masak, anak nanti gosong, gitu ya. Jadi ibunya makan nih, ya sambil jalan, dimaklumi, gitu ya, masya Allah. Padahal kita itu teladan bagi anak-anak kita. Jadi kalau yuk bareng-bareng ya ibu-ibu, kalau kita pengen Allah berikan kepada kita anak-anak yang solih, anak-anak yang beradab dalam bab makan dan minum, ya, maka mari kita menjadi orang tua yang baik. Pantaskan diri kita menjadi orang tua yang baik, menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kalau kita nggak mau anak kita makan ya sampai nyisa-nyisa, maka kita sendiri makannya harus habis, minumnya harus habis. Kita ajarkan kepada anak kita makan minum itu, nak, lebih baik sedikit-sedikit baru nambah daripada ngambil kebanyakan akhirnya tidak habis. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakunallahu khaira. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.